Bapak ini ada memang di segala zaman ya, sebelum tahun 90 tadi ya Pak diturunkan yang tadi operasi jaring merah tadi Bapak sudah ada. Terus konflik juga Bapak Ya, masa konflik ada. ini ya sebelum apa damai ya Pak ya. Kalau untuk yang kita sedikit sebelum nanti kan ini tsunami ya Pak. Ada hubungan tsunami sama perjanjian damai. Oh ada. Transisi itu pasti kayak ada kaitannya. Nah itu seperti apa sih Pak awal mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ada cerita yang mungkin kita nggak tahu nih sebenarnya. Iya. Dari peristiwa tsunami akhirnya membawa perdamaian. Damai. Iya. Saya kutip aja omongan Erna Witoelar. Erna Witoelar itu ketika itu dia Menteri Lingkungan Hidup. Beberapa bulan setelah terjadi tsunami, dibuatlah namanya Tsunami Summit di Washington DC. Yeah. Oke. Entah gimana caranya tiba-tiba yang terkirim berangkat itu mewakili Presiden Pak Yusuf Kalla, mewakili kelompok menteri Ibu Erna Witoelar, dari Aceh 3 orang, Pak Azwar Abu Bakar karena dia masih PLT Gubernur, akademisinya Pak Umam, wartawannya saya. Saya nggak tahu siapa yang merekom, siapa yang memilih. Itulah komposisi delegasi Indonesia untuk ke Washington DC untuk saya berangkat. Mungkin saran Pak Azwar ya, karena saya dekat sama Pak Azwar. Tapi sampai saat ini saya nggak tanya. Pokoknya masuklah dalam delegasi. Umam juga nggak pernah nanya kenapa dari ribuan atau ratusan akademisi di Syah Kuala dan UIN kenapa dia gitu kan. Nah, itu. Berangkat rombongan ini Pak Yusuf Kalla dengan Erna Witoelar dari Jakarta, yang berangkatnya dari Aceh, ngumpul sampai di Washington. Saya ketemu ada Ibu Sri Mulyani, karena waktu itu Ibu Sri Mulyani bilang sama Pak Azwar, nanti besok pidatonya harus sinkron dengan pidato saya gitu kan. Pidato saya ini yang buat Yarmen Pak. Akhirnya saya duduk dengan Ibu Sri Mulyani satu kamar, menyesuaikanlah antara pidato beliau dengan pidato itu dalam versi bahasa Indonesia, meskipun besok disampaikan dalam bahasa Inggris kan. Nah, pada saat itu omongan dari Erna Witoelar yang bisa saya tangkap itu menariknya gini. Peristiwa yang terjadi di Aceh ya, itu saya berterima kasih betul kepada kalangan pers, katanya kalangan pers, karena teman-teman pers inilah yang membawa peristiwa lokal di Aceh menjadi konsumsi internasional, katanya kan. Jangankan kita-kita yang berada di Jakarta, yang berada di Amerika segala macam, orang yang di Swedia saja disebutnya di Stockholm itu, teman-teman GAM ketika itu nggak pernah tahu bahwa ada peristiwa ini, kecuali apa yang diberitakan oleh wartawan gitu. Dan dari semua kategori wartawan yang paling berjasa itu adalah televisi, karena televisi menghidangkan langsung audiovisualnya gitu kan. Nah, itulah yang saya anggap bahwa yang memperdengarkan peristiwa tsunami itu, tsunami ini kepada kelompok GAM di Stockholm itu adalah karena mereka menonton televisi. Nah, ada satu tokoh GAM yang sebetulnya dia orang sipil, Pak, disebut sebagai gubernur sipil, Tengku Ilyas Abed. Ilyas Abed bercerita kepada saya, ketika terjadi peristiwa tsunami itu dan ditonton oleh televisinya, siaran televisinya ditonton oleh Hasan Tiro, ditonton oleh Malik Mahmud, nggak tahu lagi siapa saya di Stockholm, di Nosbok itu apa, barangkali juga ada Jenny Abdullah. Tapi keluarlah kalimat dia, ya Allah, hancur betul negeri kita. Apalagi yang harus kita rebut, apalagi yang harus kita pertahankan kalau negeri ada seperti ini, ya kan? Hasan Tiro spontan rintis jalan damai supaya kita bisa pulang ketemu dengan anak cucu kita dan para pejuang kita, artinya anak-anak biologis kita gitu. Nah, saya nggak pernah konfirmasi kepada Hasan Tiro, tapi Ilyas Abed tadi adalah orang yang bolak-balik ke temu, dan kalimat itu yang membekas betul di hati saya, bahwa Hasan Tiro pun terenyuh hatinya melihat tayangan televisi, sampai kemudian dia ingin balik untuk ketemu, ada adiknya Asia di sini, ada saudara dia di mana-mana lah ya, misalnya yang belum pernah, termasuk anak-anak didik yang dia kenal. Anak-anak Aceh kan dididik di Libya ketika itu. Kalau kita lihat foto-foto yang di Libya itu kan Hasan Tiro juga ada di situ. Pasti dia masih punya kenangan dengan anak-anak ideologisnya di sini. Nah, di situ kemudian tercetus untuk jalan damai itu dari Hasan Tironya sendiri.
Terus kemudian untuk menjembatani ini nggak ada jembatan kecuali tiba-tiba Yusuf Kala ya yang menganggap bahwa tidak akan bisa pekerjaan kerja-kerja kemanusiaan bisa sukses di Aceh kalau Aceh nggak damai. Buktinya tadi seperti saya bilang, hari keempat saja bantuan datang bertruk-truk ke sini itu nggak sampai kepada korban konflik karena disandra oleh GAM, dibawa ke hutan gitu. Dan itu tersiar juga informasi tentang itu kan. Kalau terus-terusan seperti itu bahwa bantuan internasional atau bantuan NGO asing atau donasi dari pihak asing itu akhirnya untuk GAM semua kan, jadi nggak enak juga kan. Akhirnya Pak Yusuf Kala pertama, peran Yusuf Kala yang terbesar itu adalah langsung meniadakan atau mengakhiri darurat sipil, ya kan, karena waktu Ibu Megawati berkuasa kan ada darurat militer di Aceh dari bulan Mei ke bulan Mei tahun berikutnya, lamanya 1 tahun, karena tensinya udah banyak menurun, orang GAM banyak menyerah, banyak tertangkap, senjata juga banyak diserahkan, diperpanjanglah setahun lagi menjadi darurat sipil. Nah, pada saat terjadi tsunami itu, Aceh berstatus darurat sipil. Tapi presidennya udah berganti, udah Pak SBY, wapresnya adalah Pak Yusuf Kala. Yusuf Kala yang ambil inisiatif untuk menghapuskan sama sekali status darurat sipil. Dengan demikian, bantuan internasional, ekspatriat silakan datang ke Aceh. Nah, kalau kita baca buku-buku dari yang ditulis orang seperti misalnya Pak Farid Hussein, Pak Dr. Hamid Awaludin dan Om Nurjuli juga dari Persigam, itu ternyata yang paling tinggi inisiatif untuk mewujudkan perdamaian ini arsitekturnya ada pada Pak Yusuf Kala, bukan pada Pak SBY. Tapi Pak SBY sangat besar juga perannya. Kalau dia nggak setujui wakilnya bergerak, kan nggak bisa juga kan? Nah, support. Makanya kemarin itu ketika mendapat kalau kita semacam Nobel perdamaian, di sini apa statusnya kemarin ya? Ya katakanlah anugerah perdamaian untuk tokoh ini kan tetap aja yang dapat duluan Pak SBY, baru kemudian Pak Yusuf Kala, karena memang strukturnya kan. Padahal yang di lapangan itu yang paling maju itu adalah Pak Yusuf Kala. Sampai-sampai ada yang bilang kalau pendekatannya tidak Bugis Aceh itu tidak akan jalan nih perdamaian ya. Kalau Jawa Aceh ya mungkin akan berlarut karena masalahnya orang Aceh ini dalam artikulasi GAM itu selalu menyatakan pemerintah Indonesia Jawa kan, jadi Jawa itu udah dipersalahkan dan dimusuhi oleh Aceh, tapi Bugis nggak pernah kan. Nah ini kemudian masuk Pak Yusuf Kala, disiapkannya satu tim yang sebetulnya itu adalah akademisi seperti Hamid Awaludin, dimasukkannya di situ Pak Farid Hussein ya, dokter, dan dimasukkannya orang Aceh juga situ Pak Sofyan Jalil kan, itu yang kemudian tim RI berunding di sana. Tim GAM seperti kita tahu ada Pak Malik Mahmud, ada Jaini Abdullah, ada Nurjuli, dan salah satu yang lain yang ada di situ adalah juga Pak Nurdin AR. Nurdin AR yang mantan bupati di Biren kan dia gitu. Nah, terjadilah perundingan dalam 3-4 kali pertemuan, meskipun pertemuan non formal mereka itu kalau kita baca lebih sering daripada yang duduk resmi itu. Iya. Cuma kita penasaran tadi Bapak, kalau Bapak sendiri nih, selama masa dari tsunami itu, tadi kan Bapak ikut sama tim Pak Azwar Abu Bakar, Ibu Erna Witola juga buat ke Washington DC tadi ya Pak. Nah itu apa yang Bapak lakukan di sana? Oh, kita pengen tahu peran Pak Yarmen nih. Kalau di pertemuan pertemuan Tsunami Summit itu namanya Tsunami Summit kan ya, jadi pada saat itu Bill Clinton sebagai special envoy, artinya utusan khusus PBB, dia berpidato untuk kali kedua karena Tsunami Summit 1 saya nggak hadir ya, ini Tsunami Summit 2 dia memberikan pertanggungjawaban kepada yang hadir bahwa ada 12 negara yang terdampak oleh tsunami Aceh itu ya, mulai dari Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, bahkan sampai ke Tanzania dan Rwanda, itu berada di benua lain, benua Afrika kan, totalnya ada 12, dan itu yang dia laporkan. Tetapi yang saya ingat betul, pertama kali pidato itu dia mulai mengoreksi berdasarkan data di Amerika USGS namanya, USGS United States Geospatial S-nya
apa ya, atau di sana diumumkan oleh Bill Clinton, ternyata berdasarkan data USGS itu gempa Aceh bukan 8,9 skala Richter, bukan 9,1, tapi yang benar 9,3. Nah, itu hadiah pertama, kado pertama yang saya dapat, dan itu mengubah informasi di Aceh. Buku-buku yang ditulis, termasuk belakangan ini teman-teman tadi MRC itu mengutip apa yang saya dapatkan, dan ternyata memang dikonfirmasi ke USGS, data yang tercatat di sana 9,3. Jadi bisa saja terjadi perbedaan catatan karena katakanlah misalnya seismograf kita di sini kurang sensitif atau terlalu tua gitu kan. Nah, di sana lebih canggih, meskipun jaraknya jauh tapi bisa mengindra untuk mencatat gempa Aceh itu 9,3. Untuk gempa 9,3 itu dahsyat betul gitu. Merupakan gempa nomor 2 terbesar dari gempa yang pernah terjadi di Alaska. Di Alaska itu terjadi tahun 1964 kalau saya nggak salah. Tinggi airnya itu 518 meter. Bertahan selama 3 hari tsunami-nya. Kalau kita kemarin setengah jam surut kan. Terdata lah kemudian di Kurung Raba itu, di pohon-pohon cemara yang rusak ada hantar atasnya. Itu ketinggian run up tsunami kita itu 42,5. 42 meter, 5. Kenapa? Karena tim LIPI itu ketika meneliti, saya jumpai salah satu peneliti namanya Pak Hilman Dani Hilman Natawijaya, sekarang udah profesor. Dia bilang hasil yang kami dapat tadi segini gitu. Dan itu saya kutip dalam buku yang saya tulis bersama teman-teman wartawan, namanya Tsunami Aceh Getarkan Dunia. Tsunami Aceh Getarkan Dunia. Jadi saya di masa konflik menghasilkan buku bersama Al Haidar dan Said Mudahar, namanya Aceh Bersimbah Darah, dan buku itu bestseller. Kenapa bestseller? Dalam masa 2 bulan kita cetak 19 kali cetak. Orang biasanya masa 2 tahun 19 kali cetak. Ini 2 bulan 19 kali cetak. 100 ribu. Jadi 100 kopi itu selalu habis. Ditelepon lagi saya, ada nggak stoknya PMN? Nggak ada. Kalau memang mau, toko-toko buku selalu memesan ke kita. Kita cetak, udah 19 sudah angkat tangan kita lah, udah kita biarin aja. Ketika kita biarin, dibajak lah buku itu di mana-mana. Dibajak, pertama kali dibajak di Bogor, terlacak di Medan, di Sibolga, sampai di Langsa pun pernah dibajak. Nah, buku masa kami itu jual buku Aceh Bersimbah Darah itu 55.000. Sekarang dalam keadaan hari ini di Shopee ternyata masih Shopee ya, Shopee, bacanya Shopee ya, dengan double E, itu masih dijual buku Aceh Bersimbah Darah. Harganya 350.000. Masih 350.000 dijual 1X. Alhamdulillah BASF-nya ya. Punya Pak? Iya, ada saya pernah saya antar satu buku ini. Gitu. Saya kan pernah dari buku Bapak, itu dari Bapak kan yang soft file itu. Oh iya benar. Jadi itu dia. Buku Aceh Bersimbah Darah tadi itu dibuat sangat cepat. Agustus ditarik apa istilahnya, pembatalan DOM oleh Pak Wiranto. September bukunya siap. 1 bulan. Tugas saya itu ada sekitar 3 bab saya tanggung. Saya kirim kepada Al Haidar, Pak Said Mudahar 1 bab, 4. Buku itu cuma 8 bab ketika itu kan. Dikerjakanlah oleh si Al Haidar di Jakarta. Jadi tidak pernah ketemu. Saya nggak ketemu Al Haidar, Said Mudahar nggak ketemu Al Haidar. 3 segitiga memasuk ke dia, jadilah buku dicetak oleh Al Kausar ketika itu. Terus kemudian baru entah di edisi ke-5 atau ke-6 kami tambah lagi 1 bab tentang cuak. Jadi kalau ada orang dapat buku versi pertama itu nggak ada cerita tentang cuak, tapi versi berikutnya itu udah ada cuak, karena udah ada cuak yang tertangkap dan cuak itu ngaku dia ada alasan kenapa dia jadi cuak ya. Dan berapa banyak korban dia ada dalam buku itu gitu. Iya Pak, Bapak juga ini kan pas masa rehab rekon ya Pak? Iya. Hanya fokus ke rehab rekon apa, bawa duit 500 berapa? Oh iya itu belum ya. Udah dikasih belum sampai. Itu yang menemani siapa waktu itu? Azwar Abu Bakar. Karena membagi uang itu Pak, tanggap darurat gitu. Iya. Masa tanggap darurat itu Pak gitu. Ini Bapak udah ikut yang Tsunami Summit yang kedua ya Pak. Nah, itu. Oke. Juga yang dari Aceh. Kan Bapak akan menyusun itu
nyusun buku laporan BRR kan? Iya. Udah dikasih tahu? Belum. Ya itu kan penting itu bro. Dewan. Laporan BRR itu apa aja yang disusun? Kenapa Bapak yang dipilih untuk menyusun laporan BRR? Kenapa nggak saya kontak aja? Jadi pulang. Kemarin itu greget loh Bapak itu, Pak Azwar Mustafa. Mustafa itu karena tidak kunjung tajam tarik pertanyaan ke arah itu. Oh. Ke arah bagaimana peran dia waktu itu. Oke, pulang dari Washington DC sama Pak Ajwar. Pekerjaan terbesar kami adalah menata Aceh yang porak-poranda gitu. Jadi saya mau cerita dulu malam sebelum tsunami. Malam sebelum tsunami itu sekitar habis maghrib Pak Ajwar telepon saya. Kami sama-sama di Jakarta nih. Dan boleh saya bilang semua orang penting Aceh ketika itu di Jakarta. Pak Abdullah Putih di Jakarta tapi ditahan di Salemba. Ajwar Abu Bakar diundang oleh Pak Wapres Yusuf Kala untuk berpidato halal bihalal masyarakat Aceh di waktu itu Gelora Bung Karno rame. Saya sebetulnya datang itu atas telepon Ibu Marlinda, istri Pak Abdullah Putih. Pak Herman kata abang, Pak Herman harus berangkat, tiket disediakan, berangkat Sabtu pulang Senin katanya. Minggu lalu saya kan udah ketemu abang, maksudnya sama Putih. Tapi ini ada tugas khusus karena bapak mau diadili hari Senin. Senin itu berarti tanggal 27 Desember. Penasihat hukumnya OCK Ligis. OCK Ligis ini didesak oleh para wartawan untuk supaya Abdullah Putih ini mau menghadiri konferensi pers wartawan kan, karena dia kan pasien pertama KPK Pak Abdullah Putih itu. Iya. Pertama kan. Terus tapi ekologis bilang seperti ini, sebaiknya jangan Bapak yang melayani wartawan, tetapi orang yang Bapak percaya, karena wartawan nanti pasti tanya macam-macam, kemudian mau mengambil ekspresi wajah Bapak, sedih apa enggak, itu ya hindari aja itu. Oh kalau gitu kata Pak Abdullah Putih, ya saya punya adik di Banda Aceh, orang yang bertahun-tahun ini menulis pidato saya udah 4 tahun, paling ngerti saya, pesanlah saya. Nah itu tujuan saya datang kedua kali. Padahal pertama datang minggu lalu untuk membezuknya Pak Abdullah Putih karena dia ditahan kan gitu. Terus kita datang, tiba-tiba malamnya Pak Ajwar Abu Bakar tahu karena saya udah dari Jakarta. Pak Ahmad dari Jakarta, saya dengar, ada Pak, tolonglah ke Grand Hyatt sekarang gitu. Kenapa? Pidato saya untuk besok di depan Pak Pres itu, saya belum buat sama sekali katanya. Ini udah larut malam nih Pak, dan jam 12. Udah nggak apa-apa, kita begadang. Semua makanan saya tanggung katanya. Akhirnya saya ke Grand Hyatt, istrinya udah tidur, kami di kamar sebelah lagi berdua. Siapinlah pidato pendek aja sekitar 4 halaman, udah selesai. Pak Herman kalau tidur sini saya sediain kamar. Enggak apa-apa, saya balik ke saya balik ke hotel saya. Hotel saya itu lebih dekat dengan Hotel Salemba, tempat Bang Abdullah Putih ditahan gitu. Kan saya balik. Karena pulangnya larut sekali, itu bangunnya besok telat saya gitu kan. Telat ya, tapi tetap sholat subuh, tapi udah menjelang pukul 7 sholat subuhnya itu. Terus kemudian biasa ya, kalau kita bangun kan hidupin HP. Pertama mau nelpon ke Nyonya, ke Banda Aceh, nggak bisa. Telepon beberapa orang teman yang ada di Banda Aceh seperti Pak Sekda, Pak Lijam waktu itu, Teku Lijam, bendahara kantor keuangan, kepala biro keuangan. Kemudian saya juga tahu Pak kepala dinas pendidikan, ketika itu ada di Jakarta, saya telepon juga nggak nyambung. Akhirnya saya bilang sama teman saya, namanya Teku Anwar Ali, dia kepala TU gubernur, kepala TU pimpinan namanya kan. Bang, aku telepon abang sekarang ya, padahal kami satu kamar kan. Telepon nggak bisa juga. Itulah kami jadi curiga, apa ini? Kita belum tahu apa-apa karena kita di hotel tidur kan. Akhirnya, kenapa itu ya? Kok bisa nggak apa-apa, nggak bisa telepon sama sekali gitu. Karena udah lapar, pukul 8 lewat kami menuju lah Tugu Tani. Sebelum kita ke Tugu Tani aja. Kenapa Tugu Tani? Pasti orang Aceh banyak sarapan di situ. Pergilah kami Tugu Tani. Betul perasaan saya tadi, ya apa tadi? Di situ ada Pak Sekda Tantawi Isa, ada Teku Lijam, ada kepala dinas-dinas lainnya. Langsung Pak Tantawi bilang, dia meskipun dia lebih tua, tapi dia panggil saya abang untuk akrab kan. Bang Herman, udah tahu apa yang terjadi di Aceh? Apa? Gempa dahsyat sekali gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Iya, ini orang lain bilang apa? Dari mana taunya? Saya bilang gitu kan.
waktu gempa tadi kita masih bisa berkomunikasi dengan disebutnya salah satu dokter waktu itu. Dokter itu saya kenal perempuan. Dia tadi komunikasi mengabarkan bahwa ada gempa dahsyat sekali. Dalam gempa itu diceritakannya Kuala Tripa runtuh. Ada satu lagi Pantai Pirak runtuh. Masjid Raya sebagiannya ada yang rontok. Rontok bukan runtuh ya. Dahsyat sekali lah gempanya itu. Iya, sekarang kita udah bingung nih. Habis gempa itu, kemanapun kita nggak bisa telepon lagi. Saya berpikir, Pak, kalau Kuala Tripa aja hancur, pastilah tower-tower juga hancur. Saya bilang kan, kita nih nggak bisa komunikasi gara-gara tower. Oh iya, kata. Dan betul, dan ternyata kan towernya ada pada rusak semua. Tapi kami sampai siang nggak tahu apa yang terjadi. Kecuali gempa, nggak ada satupun yang mengabarkan itu tsunami. Kebetulan teman saya di Jakarta, anak singkir wartawan namanya Ahmadi Meraksa. Yang belakangan juga jadi penulis pidato. Setelah saya nggak ada penulis pidato lagi. Men, kita balik ke perwakilan. Kenapa? Karena dari mana-mana kita nggak dapat informasi, kita buka internet yuk. Telepon nggak bisa. Bukalah internet di perwakilan. Dapatlah kabar di India sekitar 64 orang meninggal. Di India loh. Katanya tiba-tiba India dilanda oleh air besar tsunami yang diperkirakan datang dari Sumatera. Segitu aja informasinya. Nggak ada sebut Aceh gitu kan. Oh, jangan-jangan ini kami tebak. Jangan-jangan ini habis gempa terjadi tsunami yang disebutnya Sumatera ini ya ini dari Aceh gitu kan. Tapi masih kabur juga. Tiket kami kan sudah harus pulang nih besok. Ya berangkat lah. Tapi saya udah feeling bahwa karena telepon tidak bisa kemana-mana, saya teringat masa konflik. Masa konflik itu kan dalam situasi handphone tidak bisa dihubungi, kami bisa menghubungi orang GAM atau orang bisa menghubungi kami pakai handphone satelit gitu. Saya bilang sama Pak Sekda, Pak, ini situasinya gawat. Mumpung kita di Jakarta, Bapak belilah handphone satelit. Saya bilang gitu, barang 4 supaya nanti bisa komunikasi kita. Oh tenang Pak Ermen ya. Di kamar saya lantai 2 sana tuh di kantor gubernur ada 4 biji katanya kan. Nah, tapi sampai di Medan karena Medan kan dekat kali Aceh, nggak bisa juga komunikasi sama sekali. Saya bilang ke dia, Bapak berilah Pak, bilang kan, nggak apa-apa, ada di kamar saya. Dia nggak tahu sama sekali bahwa kamar itu dijarah. Besoknya kami sampai. Lantai 1 habis karena tsunami, lantai 2 yang selamat dijarah orang, ada yang komputer diambil, termasuklah handphone satelit tadi hilang. Jadi kita putus komunikasi sama sekali. Satu-satunya yang bisa membawa komunikasi itu adalah Risman Ar-Rahman. Risman Ar-Rahman ikut dengan rombongan saya pulang naik Jatayu, karena si Risman anak dan istrinya di sini, dia kerja di Jakarta. Kerja itu pun dalam rangka menghindar juga karena diincar-incar kan waktu itu kan banyak kali aktivis yang pindah ke Jakarta. Dia cari istrinya, dia ada bilang, Bang, ini dari dia ada Aceh Kita ya, ada Aceh Kita dulu, Aceh Kita itu dipasok handphone satelit juga, dia bawalah 2 biji di situ. Dengan itulah kemudian dia bisa berkomunikasi dengan orang Jakarta untuk menceritakan terjadinya, oh ini di Lambaru di depan saya ada 25.000 mayat, kira-kira seperti itu. Tapi akhirnya dia stres sendiri, istrinya belum dapat, orang bentar-bentar nelfon gitu kan. Akhirnya dimatikannya juga itu tadi. Atau dia marah ulangnya, udah jangan telepon-telepon aku dulu, aku cari istri aku sama anak aku katanya kan. Dapatlah kabar bahwa anaknya selamat, istrinya selamat, tapi jaraknya dengan dia itu sekitar 18 kilo lah. Entah di Lambaru, dari Lambaru anaknya ini di Lamlagang. Setelah ketemu itu barulah dia mau melayani pertanyaan-pertanyaan. Jadi orang yang pertama bisa membawa komunikasi keluar itu adalah Risman Ar-Rahman, karena dia punya handphone satelit yang bisa dihubungi. Karena di sini tadi mati semua, providernya kolaps semua, towernya hancur semua gitu. Itu Risman yang membawa telepon itu. Dia yang bisa menceritakan bahwa ini terjadi tsunami atau air laut naik ke darat sehingga banyak sekali orang meninggal. Kalau yang tadi itu hanya gempa doang, kita nggak dapat informasi. Tapi menjelang Isya, waktu saya nginap di Medan itu, lihat televisi, udah ditemukan juga mayat sekitar 24 mayat anak-anak di Pusong. Di Pusong itu tidak ada kata-kata tsunami. Air laut naik, istilahnya merangsek ke daratan dengan daya dorong yang kuat setelah gempa. Jadi buta betul orang Aceh pada saat itu menyebut tsunami. Apalagi
pagi itu orang berteriak air laut naik kan, tidak ada tsunami kan. Jadi buku saya juga itu saya tulis itu. Jadi perkenalan orang Aceh dengan tsunami, perkenalan yang tragis karena setelah mati sekian banyak baru kita tahu itu adalah tsunami. Karena kita selalu menyebutnya ilaud, itu aja. Dan setiap kali dikatakan air laut lain, orang latah naik ke dahan pohon, ke pohon. Waktu turun udah nggak bisa lagi, itu banyak kali kejadiannya. Iya. Jadi Bapak pas masa tanggap darurat itu Pak, apa yang Bapak lakukan? Oke. Ajwar akhirnya pulang, Ajwar Abu Bakar akhirnya pulang. Jadi dia tidak pulang lagi ke hotel kalau nggak salah saya, karena udah dapat kabar Pak Yusuf Kalla kejadian di Aceh parah betul, dampak dari gempa itu, ya kan? Saya belum sempat ke Aceh, Pak Ajwar duluan 1 hari, kata Pak Yusuf Kalla, bawa pesawat pribadi saya. Nah, jadi pesawat pribadi Pak Yusuf Kalla lah yang membawa Ajwar. Rombongannya terbatas karena komunikasi sulit. Untuk menghubungi sekda aja nggak bisa. Tapi kemudian Pak Ajwar ketika berada di Bandara Halim Perdana Kusuma itu diwawancarai oleh wartawan. Menurut Pak Ajwar belakangan kepada saya, dia sengaja melayani wawancara wartawan itu, menunda-nunda berangkat barang 2 jam supaya orang Aceh yang ada di Jakarta nonton cepat buru-buru pergi ke Halim Perdana Kusuma dan bisa pulang bersama dia. Tapi enggak, namanya juga yang ada di kepala Pak Ajwar kan enggak tersambung ke kita. Belakangan saya tanya, kenapa Bapak dalam masa yang seharusnya cepat pergi tapi tidak cepat terbang gitu ya. Pokoknya itu tadi, aja dia tunda-tunda. Sampai dia kemari, yang pertama pergi ke rumahnya di Belang Padang. Rumahnya udah, atapnya itu aja udah tergenang air. Anaknya nggak tahu di mana cari, 9 jam dia cari anak. Rupanya anaknya tadi ditemukan memanjat tower yang ada di belakang Simbun Sibre. Simbun Sibre itu kan ada Telkom itu, disitulah dapatnya gitu. Di bawah air masih bergenang gitu. Yang paling sedih Pak Ajwar, meskipun anak dan istrinya kan di Jakarta sama dia kan, anaknya selamat. Tapi ininya koleksi keramik-keramik Cina dari abad kedua, abad ke-7 ada di rumah dia itu, mahal-mahal sekali, itu hancur semua oleh tsunami. Kemudian besok satu-satunya kebijakan yang diambilnya itu adalah ingin mendata seberapa banyak orang hidup dan seberapa banyak orang mati. Saya nggak tahu apa yang dilakukannya, tetapi di dalam SK yang dibuatnya itu ketuanya namanya ditunjuknya Teguh Pribadi, karena dia ketemu Teguh Pribadi di sini, ketuanya Teguh Pribadi, sekretarisnya Yarmen Dinamika. Belakangan setelah lebih dari sebulan saya tanya, Pak, kenapa ada nama saya menjadi sekretaris? Banyak kali pejabat lain ada di sini, gitu kan? Yang saya tahu hidup kan Pak Yarmen, kata. Orang lain saya nggak tahu dia hidup apa enggak. Teguh Pribadi kebetulan melapor sama saya, ya tunjuklah. Jadi pendataan orang-orang meninggal itu, ya siapa nama yang selamat macam itu dilakukan oleh tim kami, yang ketuanya adalah Teguh Pribadi dan saya sekretarisnya. Aneh betul kan, saya orang swasta tapi kenapa nama saya masuk? Hanya karena Pak Ajwar yang tahu saya hidup kan Pak Yarmen, orang lain saya nggak tahu katanya kan. Nah tetapi jujur itu tidak bisa kita lakukan peran itu, karena peran itu sudah digantikan oleh seorang anak yang detil kali mencatat. Namanya Budi, anak dari Profesor Abdul Ali. Profesor Abdul Ali Rektor Unsia, dia punya 2 anak kembar ya. Lupa saya yang satu lagi namanya. Yang Budi ini kebetulan nikah dengan anak Pekanbadak. Rumah anak ini dengan rumah kakak ipar saya belakang-belakangan gitu kan. Itu lebih tragis lagi. Mereka punya satu-satunya putra, sedang digendong oleh istrinya di lantai 2, disambar sama tsunami. Sambar sama tsunami, anak itu hilang. Dia yakin anaknya selamat, gitulah ya. Sehingga dia secara volunteer menempatkan dirinya sebagai pencatat. Siapa saja yang melapor, tolong catat nama anak saya yang hilang, sekolahan, perempuan, lokasinya ini. Dia udah punya daftar panjang, ratusan ribuan mungkin sudah, ketika kami belum bekerja sama Teguh Pribadi. Jadi peran kami tadi yang seharusnya di-SK-kan secara struktural, itu sudah diambil oleh Budi, karena dia juga ingin mencari anaknya yang hilang. Gitu. Budi itu adalah anak Profesor Abdul Ali, mantan Rektor Syahkuala. Gitu. Di mana data itu sekarang? Wah, itu catatan. Dia duduk di posko yang ada di Lambaro. Dia mencatat, tapi depan itu sekitar 35.000 jenazah sudah dijejer-jejerkan kita. Nah, saya dan Risman melihat
jenazah itu tadi, karena antara bandara dengan itu kan dekat gitu kan. Nah sampai di bandara, kan saya berangkatnya Sabtu, Senin pulang, tiket udah disediain kan. Saya berharap seperti janji semula nyonya saya datang untuk menjemput, ya kan? Nggak datang. Terus kemudian di setiap pojok saya lihat orang nangis-nangis, terutama Cina menangis gitu kan. Akhirnya di antara sekian banyak orang di bandara tadi, satu orang saya kenal, namanya Profesor Ridwan Ibrahim, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Hai Armen, dari mana? Baru pulang dari Jakarta Pak. Udah tahu kejadian? Inilah Pak, nggak tahu yang gempa kan? Oh bukan gempa saja katanya, tsunami katanya. Kayak mana tsunami itu Pak? Air laut naik, ini loh banyak kali. Oh gitu Pak ya. Tadi ada Nyonya Yarmen di sini katanya kan, karena dalam perkiraannya datang pagi, tapi kan delay pesawat kami kan. Sekarang di mana Pak? Nggak tahu lagi di mana katanya kan. Kebetulan Nyonya kedokteran, ini dosennya langsung maka dia kenal kan. Bersama anak saya Pak. Waktu bersama anak saya tanya, dia peluknya lah saya. Jangan tanya lagi Yarmen katanya. Kenapa Pak? Belum dapat dua-duanya. Belum dapat gimana? Mereka hilang di antara tsunami itu. Allah. Jadi orang yang memberitahu bahwa anak saya hilang itu bukan istri saya, bukan siapa, tapi dekan ini tadi. Situlah saya tahu. Ya Allah, sedih betul. Istri belum ketemu, anak dapat kabar udah nggak ada kan. Jadi akhirnya profesor itu memfasilitasi saya antar Yarmen melalui sopir saya ke Lambaru. Kenapa harus ke Lambaru Pak? Lebih dari Lambaru nggak ada tempat yang bisa dilewati sekarang. Tergenang air semua masih. Mungkin akhirnya ke Lambaru tadi itu. Waktu di Lambaru lah saya lihat 35 atau 40 ribu mayat dijejer gitu. Satu yang paling sadis, yang paling sedih saya, kayaknya ibu itu sedang dalam proses melahirkan. Bayinya masih apa? Ada tali pusatnya. Tapi dua-duanya jadi mayat gitu. Dan belakangan ketika saya gali-gali cerita, memang ada kejadian seperti ini di Meraksa itu, di Hotel Meraksa. Yang kesaksian yang saya tanya itu Profesor T.A. Halik, mantan, dia profesor tapi dia adalah mantan dekan kedokteran Syekh Kuala. Dia sedang berada di lantai 2, sedang mengoperasi bedah sesar, tiba-tiba dihantam di lantai 2, dihantam tsunami. Bubar itunya tadi, nggak jadi lagi gitu. Jangan-jangan ini mayatnya, tapi perlaku seperti itu. Saya sempat lihat dari sekian banyak mayat, itu yang paling unik dan paling menyedihkan, ibu dan tali pusatnya masih ada bayinya gitu. Kok hampir semua jenazah itu telanjang kan pada masa itu, lepas semua. Nyonya saja katanya lepas pakaiannya, tutup badannya pakai daun pintu ketika itu. Nah oke lah, karena nggak mungkin ke kota, kita berkutat-kutat di situ aja, ya kan? Lagi pula naik apa ke kota? Nggak ada mobil, nggak ada jemputan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, lebih dari 6 jam saya itu cari-cari informasi, tiba-tiba nyonya saya datang. Hanya pakai telekung, nggak ada pakaian apapun kan, telekung saja. Dari telekung itu pun dikasih orang. Dia bilang, anak saya yang paling bungsu, namanya Yudiva Detrandika, itu pun jadi unik. Detrandika itu saya lagi di Detroit, dia lahir, pas hari dia lahir itu pas hari tertembaknya Abdullah Syafi'i. Nah, jadi sampai teman-teman saya waktu itu yang berkunjung wartawan dari 12 tahun, tenang aja Pak Armen, katanya. Abdullah Syafi'i meninggal, penggantinya ada anak Pak Armen. Nanti gitu kawan-kawan ledek kan. Ya, Yudiva Detrandika itu mayatnya dapat. Nyonya mengidentifikasi, bayangkan kejadiannya di Pekanbadak, tapi mayatnya ditemukan di Lambaru tadi. Jadi ceritanya gini, karena saya lagi di Jakarta hari Minggu, kakak ipar beritahu kepada nyonya, Yun, kita pergi ke Lok Ngayuk mandi-mandi katanya. Oke, akhirnya dibawa dalam mobil, dia setir. Dalam mobil itu ada sekitar 7 orang, ya, 3 orang dewasa, lebihnya anak-anak. Ketika terjadi gempa, mereka sedang mandi di laut, bayangkan, mandi Lok Nga. Untung kakak ipar tadi, Linda namanya, punya pengetahuan, ini biasanya kok segini gempa itu ada tsunami loh, katanya kan. Apa tuh tsunami? Ya, jadi diskusi kan. Ya, air laut, karena saya pernah baca-baca di Indonesia Timur tuh begitu. Akhirnya diputuskan oleh mereka, anak-anak disuruh naik, langsung naik mobil. Yang basah-basah pun beranduknya di dalam mobil gitu. Menjelang mereka keluar, masuk serombongan lagi orang mau mandi-mandi. Pak, ini kan baru gempa Pak. Iya.
ini bisa terjadi tsunami nih Pak, Bapak nggak usah mandi-mandi. Apa itu tsunami? Akhirnya orang tuh tetap aja mandi. Mungkin salah satu korbannya orang-orang yang seperti ini kan, melawan apa yang disampaikan. Kakak tadi dari Loknga menuju Pekanbadak. Di Simpang Rima dia terpikir, dia kebetulan wakil kepala puskesmas ketika itu. Teruskan aja lah mobil ke sana, ke puskesmas Pekanbadak. Kakak mau lihat gimana gedung kantor kakak katanya kan. Pergilah orang ini melihat apa tadi, betul memang pelapornya jatuh gitu ya kan. Tapi gara-gara ini tadi kan menunda jalan, menunda waktu sudah kan, mereka udah masuk lebih ke dalam. Begitu keluar pas di depan masjid apa nih? Depan masjid Pekanbadak. Masjid Pekanbadak kan, itu air laut setinggi 8 meter, langsung tegak seperti itu. Ya, menghantam mobil, cepat-cepat mobil dibuka, berlarian lah gitu. Anak-anak kecil ada 4 orang lari ke masjid Pekanbadak tadi. Kami pikir selamat ya, karena lari ke masjid. Besok paginya setelah saya sampai, yang pertama kami cari masjid tadi lah. Saya naik ke lantai 2, kipas anginnya aja, kipas anginnya itu rumput semua melekat situ. Itu tandanya, yang fotonya foto yang divideokan oleh Cut Putri itu, situlah lokasinya persis gitu. Bayangkan tinggi kali airnya. Ya, bagaimana kita berharap lagi anak selamat kalau kipas angin di lantai 2 saja nyangkut rumput semua gitu. Nah, gitu. Terus kemudian jadi kalau saya potong sedikit Pak, jadi kalau untuk yang awal sekali Bapak sampai kemari tadi Bapak ditunjuk sebagai sama Pak Risman tadi ya Pak ya, untuk mendata. Pak yang menunjuk saya Pak Ajar Abu Bakar, sekretaris pendataan korban tsunami kan, tapi nggak bisa kita jalankan karena sibuk cari keluarga kan. Pada saat hari udah cukup waktu untuk melakukan itu, ternyata udah duluan si Budi tadi, udah panjang kali daftar orang hilang gitu.